Shalom anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak, siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari Kamis. Bagaimana nulis Kamis? K A M I S. Kamis. Tanggal 4 bulan Maret 2021. Nah, sebelumnya Mister tanya lagi, ya. Gracia Kids, joy, 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 for you, for me, for ah. Oke, anak-anak, kita mau memuji menyembah Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian yang berjudul Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, katakan ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami mau memuji, menyembah Tuhan. Berkati bibir kami agar dapat selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang masih ingat tema kita apa? Rekreasi. Mister di TKB pernah jelaskan rekreasi itu artinya segala sesuatu atau semua kegiatan yang bisa membuat kita senang, yang membuat badan kita segar. Nah, anak-anak TKA juga harus tahu ya, rekreasi itu bukan cuma jalan-jalan, tapi bisa menonton atau bermain, bisa disebut rekreasi. Pokoknya yang membuat badan kita segar dan pikiran kita senang. Nah, ada lagu sekolah minggu yang judulnya Jalan Serta Yesus. Masih ingat anak-anak? Kita mau jalan-jalan sama Yesus ya.
sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari lagi, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Siapa yang mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus? Ya, kita setiap hari mengikut Tuhan Yesus. Apa artinya kita berjalan bersama Tuhan Yesus? Artinya kita setiap hari selalu taat sama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Itu namanya kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga setiap hari melindungi kita. Ada satu lagu lagi. Aduh senangnya naik kereta. Siapa udah pernah naik kereta? Wah, ada yang naik kereta ke Jakarta, ke Bandung. Kita mau naik kereta sama Tuhan Yesus ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan Inggris. Supirnya ngantuk, nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Siapa mau ikut Tuhan Yesus pergi ke surga? Ya kita semua mau pasti mau pergi bersama Tuhan Yesus. Tapi bukan sekarang kita masih berjuang, berusaha untuk belajar. Untuk apa? Untuk mama papanya bekerja, untuk kita menolong orang, untuk apa lagi? Untuk menjadi berkat, menjadi teladan buat orang banyak ya. Itu dia. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian yang berjudul Yesus Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
segalanya bagiku, kau segalanya, segalanya bagiku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sembah Dia, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus berkebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kemarin Mr. Leo, Miss Edis sudah cerita apa coba? Dan Miss Grace sudah cerita tentang apa aja? Tentang apa? Ya, orang Samaria yang baik hati. Nah, kemarin Miss Edis bilang orang Samaria, apa yang terjadi dengan orang Samaria dan orang Israel yang terluka itu? Betul. Jadi orang Israel yang terluka ditolong oleh orang Samaria. Nah, apakah sesama orang Israel seperti imam dan Lewi menolong orang yang terluka itu? Tidak, hanya orang Samaria yang menolong. Wow, luar biasa ya. Jadi cerita ini bermula dari Tuhan Yesus yang ingin dijebak oleh ahli Taurat, oleh ahli agama, ahli kitab suci. Nah, ahli Taurat itu bilang begini, perintah yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu perintah kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ahli Taurat ini ingin menjebak lagi. Tuhan Yesus bilang, siapakah sesamaku manusia? Nah, akhirnya Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita orang Israel yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok dan dipukuli habis-habisan sampai hampir mati. Sudah terkapar. Lalu lewatlah imam, dia tidak menolong. Lewat lagi Lewi, dia tidak menolong. Lewatlah orang Samaria, akhirnya dia menolong dan mengangkat. Nah, lalu mengobati luka-lukanya, diobati, dibersihkan lukanya. Kalau anak-anak, kalau luka biasanya diobatin kan? Jadi harus dibersihkan dan diobati. Kalau misal jatuh apa? Kalau tidak banyak kumannya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Sama. Orang Samaria pun begitu, dia menolong orang Israel yang terluka dengan dibersihkan, terus diberi minyak dan anggur waktu itu. Nah, belum ada obat merah seperti sekarang, belum ada. Jadi diberi minyak dan anggur. Udah? Belum. Masih ada.
pertolongan yang diberikan orang Samaria. Pertama, dia mengobati. Kedua, dia membawa orang Israel yang terluka itu ke penginapan. Nah, ke penginapan untuk dirawat. Nah, dibawalah ke penginapan, lalu dirawat oleh orang Samaria ini. Dikasih minum, dikasih makan supaya sembuh, ya. Mungkin diberi obat supaya sembuh. Oh, baik ya orang Samaria ini. Mungkin kalau di situ ada rumah sakit, pasti dibawa ke rumah sakit. Karena adanya penginapan, ya udah yang terdekat dibawalah ke penginapan. Karena kalau terlalu lama di jalan, ini lukanya sudah sangat parah. Jadi harus cepat-cepat diobati. Dibawalah ke penginapan. Penginapan dirawat, diberi makan, diberi minum, diberi obat. Orang Samaria itu juga pasti memberi obat. Nah, lalu setelah itu, apalagi pertolongan yang diberikan orang Samaria ini? Dia membayar semua biaya penginapan, biaya makan, semuanya dibayar sama dia. Bahkan dia ngomong begini sama yang punya penginapannya, ini uangnya untuk membayar semua biaya perawatan orang ini. Nah, saya mau pergi dulu, tolong bantu rawat juga. Nah, kalau seandainya uangnya kurang, nanti saya balik lagi ke sini, nanti saya tambahin. Nah gitu. Wih, baik ya orang Samarianya. Anak-anak tahu nggak, orang Samaria ini saudaranya orang Israel bukan yang terluka? Bukan. Atau mungkin kakaknya? Bukan juga. Atau mungkin adiknya? Bukan juga. Atau mungkin temannya? Bukan. Atau mungkin saudara jauhnya? Bukan. Terus siapa dong? Siapanya ya? Orang Israel ini tidak mengenal orang Samaria itu. Orang Samaria juga tidak mengenal orang Israel. Kok mau ya menolong ya? Bahkan bukan cuma nggak kenal anak-anak. Anak-anak tahu nggak? Yang Mister ceritain kemarin, orang Israel itu sangat membenci orang Samaria, sangat merendahkan orang Samaria. Apa itu merendahkan? Merendahkan itu meledek, menghina. Nah, Miss Edis bilang kemarin, orang Samaria, orang berdosa, jangan deket-deket aku. Aku mah orang kenal Tuhan dong. Aku mah orang percaya Tuhan dong. Orang Samaria mah orang gak kenal Tuhan. Jangan deket-deket. Nah, seperti itu. Jadi orang Israel itu gak mau berteman dengan orang Samaria. Jadi sama dengan apa dong? Teman bukan mereka? Bukan. Sama seperti musuh. Bayangkan. Nah, orang Israel memusuhi orang Samaria. Mereka ini seperti bermusuhan. Tapi orang Samaria mau menolong musuhnya sendiri. Kasih 2 jempol. Anak-anak bantu angkat jempolnya. Semuanya, ayo. Masih ada yang belum? Nah, angkat jempolnya. Nah, hebat kan orang Samaria ini? Hebat. Dia mau mengasihi musuhnya. Bukan cuma orang tidak dikenal, dia mengasihi musuhnya. Orang Samaria tahu yang ditolong ini orang Israel. Lalu lewat cerita ini, nah, Tuhan Yesus nanya ke ahli Taurat. Tuhan Yesus nanya ke ahli Taurat. Kan tadinya ahli Taurat nanya, siapakah sesamaku manusia yang harus aku tolong?
yang harus aku kasihi seperti diriku sendiri. Nah, Tuhan Yesus tanya begini, dari cerita tadi ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria yang menolong orang Israel. Siapakah dari ketiga orang ini sesamaku manusia yang harus aku kasihi seperti diriku sendiri? Yang mana? Ahli Taurat betul jawab begini, orang sesama manusia, orang yang menolong orang yang terluka. Siapa yang menolong orang terluka? Itu orang Samaria. Nah, waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, waktu ahli Taurat menjawab sesamaku manusia itu orang Samaria. Nah, orang ahli Taurat itu dibuat malu oleh Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu niatnya menjebak Tuhan Yesus. Nah, niatnya mengerjai Tuhan Yesus. Niatnya ingin berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia sendiri yang kejebak. Dia sendiri yang dibuat malu oleh cerita Tuhan Yesus. Wih, hebat kan Tuhan Yesus? Kasih jempol lagi Tuhan Yesusnya. Jempol sebanyak-banyaknya. Wih, hebat kan? Nah, oleh sebab itu jangan main-main sama Tuhan ya. Yesus itu Tuhan, jangan main-main. Akhirnya dia ahli Taurat itu kejebak sendiri lewat ucapannya. Nah, kata Tuhan Yesus, nah kamu udah tahu orang sesamaku manusia itu ialah orang Samaria. Lakukan itu. Kenapa Tuhan Yesus bilang lakukan? Karena dia itu salah satu orang yang membenci orang Samaria. Tuhan Yesus bilang lakukan itu, kasihi orang Samaria, kasihi musuhmu. Nah, itu dia pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan ini ialah Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita, bukan hanya saudara, bukan hanya keluarga, bukan hanya orang yang kita kenal, tapi juga orang yang tidak kita kenal. Ya, jadi kenapa Tuhan kirim orang yang nggak dikenal untuk menolong kita? Supaya kita berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada keluarga kita, tapi Tuhan minta kita berharap kepada Tuhan. Nah, coba kalau setiap hari, misalnya kalau Mister susah, yang nolong cuma papa mama Mister aja, Mister pasti terus berharap kepada mama papa. Ya, anak-anak juga seperti itu. Kalau anak-anak susah, kalau anak-anak sakit, kalau anak-anak sedih, mama papa juga kalau mengalami masalah, yang pertama yang dicari berdoa kepada Tuhan. Jangan langsung berharap kepada manusia. Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan apa saja, bukan cuma manusia, lewat media, lewat TV, lewat berita, lewat apapun, lewat internet. Tuhan bisa menghibur kita lewat tulisan, ketika baca renungan, ketika baca Alkitab. Tuhan bisa membuat kita terhibur, membuat kita senang. Ya, itu dia. Nah, pertanyaannya, siapa yang menolong orang Israel yang terluka dalam cerita ini? Siapakah dia? Itu saja pertanyaannya ya. Yang penting anak-anak tahu ceritanya dan melakukan firman Tuhan dalam cerita ini. Oke, itu aja. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan.
Kami mau seperti orang Samaria yang mau mengasihi siapa saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. God bless us.